Halo adik-adik semua. Woo! Kembali lagi di Superbook Club. Wah, seneng banget. Hari ini adik-adik bersama dengan Kak Daniel di episode Superbook spesial Pasca. Wah adik-adik, hari ini Kak Daniel punya kisah yang seru banget. Pokoknya seru banget. Ceritanya ini mengisahkan persahabatan antara Kevin dan Evan. Persahabatan mereka ini pokoknya seru banget. Seru banget. Tapi sampai satu ketika, di balik persahabatan yang super seru itu, ada hal yang membuat persahabatan mereka rusak. Kira-kira apa yang bikin persahabatan mereka jadi rusak ya? Adik-adik penasaran nggak? Kalau kalian penasaran, ayo duduk dengan tenang, kita ikutin kisahnya. Come on, kita lihat. Aku lagi ada di kutub utara nih. Dingin banget deh. Bentar lagi aku membeku tau. Di sini banyak banget saljunya. Nggak deh, aku nggak lagi ada di kutub utara. Aku lagi ada di Trans Tower Bekasi. Tuh lihat deh, banyak banget saljunya. Aku sampai kedinginan. Yaudah deh, gimana kalau kita keliling-keliling? Oke, ya. Adik-adik lihat deh, seru banget kan? Lihat deh tuh, anak dua itu tuh, seru banget mainnya. Mereka sahabatan kali ya? Evan, lihat dah ada yang bagus. Ih, apaan sih lempar-lempar? Sakit tahu. Ya mau nangis. Aku nggak nangis. Ih, cengeng banget sih gitu aja mau nangis. Aku nggak cengeng. Tuh nangis, cengeng. Ayo kejar aku kalau bisa. Aku nggak cengeng. Aku nggak cengeng. Bisa kejar aku. Aku nggak cengeng. Aku nggak cengeng. Ih. Kevin, aku kangen mandi dulu ya. Aku mau cuci tangan. Habis itu aku mau makan. Ntar cuci tangannya gantian ya. Oke. Evan lama banget sih. Gue kan udah lapar banget nih. Mama bawa makanan apa ya? Si Mama lupa bawa bekal. Terus sekarang aku mau makan pakai apa dong? Evan pasti bawa makanan. No, kan bener dia bawa makanan. Kalau aku makan satu doang, dia nggak bakal marah kali ya. Kan dia baik. Lagi pula masih ada sisa 2. Ya, udah habis semua. Aduh. Emang ya kalau punya teman kayak Kevin tuh harus ekstra sabar banget. Karena dia tuh super jahil banget. Aduh, kira-kira ya adik-adik, apa yang akan Kevin lakukan sama tempat bekalnya Evan yang udah kosong itu ya? Aduh, apa ya? Untuk mana ya? Tempat bekal siapa nih? Ini ada yang ketinggalan deh. Mereka kayaknya lagi nyari sesuatu. Jangan-jangan ini lagi yang dicari. Permisi, kenalin aku kan Anda. Tadi aku ketemu tempat bekal ini ada yang punya kalian bukan? Itu punya aku, Kak. Oh nih, tadi aku ketemu di situ soalnya. Ya udah, aku tinggal ya, dadah. Wah, adik-adik, kok mereka malah pergi ya? Bukannya mau makan siang bareng. Tapi lihat deh,
Tadi salah satu anaknya mukanya kayak kesel gitu. Kasian aku liatnya. Gimana kalau kita hibur dia? Kita cari dia yuk. Kasian soalnya. Gimana, kalian setuju kan? Oke, ayo kita cari. Kak Nanda. Kok kamu sendirian sih? Tadi bukannya kamu mau makan siang bareng sama sahabat kamu? Enggak kak, bekal aku diambil sama Kevin. Jadinya aku nggak makan deh. Loh, kok gitu sih? Jadi gini kak. Van, lama banget kamu sih. Iya, tadi toilet aku nggak tahu. Jadi muter-muter deh. Kamu nggak cuci tangan? Enggak, aku udah kenyang. Makan apa kamu? Kok bekal aku nggak ada sih? Kamu yang ngambil ya? Ih, mana aku tahu? Kok kamu nyalain aku sih? Mungkin kamu lupa kali bawa bekal kamu. Pas kakak ngasih bekal ke aku, ternyata Kevin yang makan. Jadinya aku kelaparan deh. Bukan bener kamu yang ngumpetin. Apa isinya? Iya sih, tadi aku yang makan bekal kamu. Habis, mama lupa sih bawain bekal buat aku. Jadi bekal kamu aku makan deh. Kamu jahat banget sih Kevin. Emang kamu doang yang lapar? Aku juga lapar tahu. Ya, aku malah pergi. Ya udah deh, biarin kalau dia marah. Mendingan aku lanjut main lagi. Oh gitu. Ya udah deh, gimana kalau Kananda ajak kamu makan? Mau nggak? Mau kak? Ya udah, habis itu kita main lagi ya. Iya Aku kak. mau nemenin kamu. Kamu mau nggak aku temenin? Iya kak, aku mau. Tapi aku nggak mau lagi main sama Kevin. Dia jahat sama aku. Ya udah deh. Itu teman kamu kan? Kasian deh dia kayaknya lagi kesakitan. Kita bantuin yuk. Aku nggak mau kak. Aku nggak mau bantuin dia. Aku nggak mau. Kok gitu sih? Karena dia udah sering jalan sama aku dan sering ngeselin aku. Biar dia kesakitan. Biar dia tahu rasa. Karena sering jahilin aku. Duh, kira-kira apa yang akan Evan lakukan sama Kevin ya adik-adik? Duh, apa dia datangin aja Kevin, lalu marah-marah sama Kevin karena dia udah jahat? Atau yang kedua, udah deh tinggalin aja Kevin, peduli amat sama dia? Atau yang ketiga lebih gawat adik-adik, udah deh putusin aja hubungan sama Kevin, gak usah lagi temenan sama dia? Atau yang keempat, kayaknya ini susah nih. Dia berbalik sama Kevin, lalu maafin Kevin. Aduh, kayaknya itu susah deh ya untuk dia maafin Kevin. Tapi menurut adik-adik, kira-kira apa yang akan Evan lakukan ya? Sebenarnya aku kasihan sih kak sama dia. Tapi aku kesel banget sama dia. Karena dia sering jalan sama aku dan dia jahat sama aku. Makanya itu aku nggak mau maafin dia. Gak boleh gitu loh Evan. Kita itu harus belajar mengampuni dan juga memaafkan. Apalagi sama orang yang udah bikin kita kesel, bikin kita marah, bahkan bikin kita sakit hati. Kita itu harus belajar memaafkan mereka. Buat apa kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita? Dia kan jahat sama kita. Dia sering jahilin aku. Makanya aku kesel banget sama dia. Kesel. Sabar. Gini deh, Kananda mau nanya. Kamu ingat nggak Tuhan Yesus itu pernah kasih sebuah perumpamaan tentang anak yang hilang? Aduh, Kak Daniel jadi bingung nih. Kak Nanda kok nggak ngejawab pertanyaan Evan, malah bertanya sih tentang kisah anak yang hilang. Duh adik-adik, kalian penasaran nggak sih? Kak Daniel sih penasaran. Gimana kalau kita lihat aja kisahnya? Yuk kita lihat kisahnya, mau nggak? Ada seseorang memiliki 2 anak. Yang lebih muda memberitahu ayahnya. Bapak, aku minta warisanku sekarang, sebelum Bapak meninggal. Maka bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya kepada kedua anaknya.
kemudian, yang lebih muda membawa semua miliknya dan pergi ke negeri yang jauh. Dan ia menghabiskan semua uangnya dengan foya-foya. Tak lama kemudian, uangnya habis. Kelaparan melanda negeri itu, dan ia mulai kelaparan. Ia memohon seorang petani untuk mempekerjakannya, dan orang itu menyuruhnya memberi makan babi-babi. Anak muda itu menjadi sangat lapar, bahkan ia pun tergiur dengan makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberinya makan. Akhirnya ia sadar dan berkata, Para pekerja bapakku memiliki banyak makanan dan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang pada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap Tuhan dan engkau. Aku tidak baik disebut anakmu lagi. Perlakukanlah aku seperti pekerjamu. Tetapi saat ia masih di kejauhan, bapaknya melihat dia dan berbelas kasihan padanya. Ia berlari kepada anaknya. Dan ia memeluk dan menciumnya. Cepat, bawa baju terbaik dan kenakan padanya. Berikan cincin untuk jarinya dan sandal untuk kakinya. Ambil lembu paling gemuk dan siapkan agar kita dapat rayakan. Anakku telah mati, tetapi sekarang hidup kembali. Ia hilang dan sekarang ditemukan. Dan mereka mulai merayakannya. Anak yang sulung ada di ladang, tapi ketika ia dekat rumah, ia mendengar musik dan tarian. Apa yang terjadi di sini? Adikmu telah pulang dengan selamat dan bapakmu menyuruh kami menyembelih lembu terbaik. Anak yang sulung begitu marah sehingga tidak ingin masuk ke rumah. Bapaknya keluar dan memintanya untuk masuk. Selama bertahun-tahun aku bekerja untukmu seperti seorang budak dan selalu taat padamu. Tapi bapak tidak pernah menyembelih bahkan kambing kecil pun agar aku bisa berpesta dengan teman-temanku. Anak bungsumu telah menghabiskan uangmu dan sekarang ia pulang. Bapak menyembelih lembu terbaik untuk merayakannya. Hah! Anakku, kau selalu bersamaku dan semua yang kumiliki adalah milikmu. Tapi kita seharusnya berbahagia dan merayakan. Adikmu mati, tapi sekarang ia hidup, ia hilang, dan telah ditemukan. Wah adik-adik, dari kisah perumpamaan anak yang hilang tadi, kita akhirnya belajar dari dua tokoh yang ada. Yang pertama, kita belajar tentang pengampunan dari sang bapak yang mau mengampuni anaknya, walaupun anaknya itu udah jahat banget sama dia. Coba bayangin deh adik-adik, begitu besarnya kasih dari sang bapak kepada anaknya. Kira-kira seperti itulah kasih Tuhan yang dahsyat itu sama kita. Walaupun kadang-kadang kita sering lupa sama Tuhan, kita sering ninggalin Tuhan. Atau mungkin kita ingat Tuhan waktu kita lagi susah doang. Waktu lagi senang kita lupa sama Tuhan. Tapi kabar baiknya adik-adik,
Tuhan Yesus gak pernah tinggalin kita. Dia selalu bersama kita. Dan dia selalu dengan tangan yang terbuka, dia selalu ingin menyambut kita kembali sama dia. Wow, luar biasa banget. Yang kedua, kita belajar dari si bungsu yang berani mengakui kesalahannya dan bertobat. Sama seperti si bungsu yang banyak banget melakukan banyak kesalahan, akhirnya dia mau kembali pulang dan dia akhirnya merasakan kasih Bapa yang begitu baik sama dia, yang mau menerima dia dan tidak pernah menolak dia. Nah, sama seperti si bungsu yang akhirnya mau kembali sama bapaknya, begitu juga hidup kita adik-adik. Walaupun kita udah jauh dari Tuhan, kita melupakan Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Hari ini lewat keputusan kita, ketika kita memutuskan, oke, aku mau kembali sama Tuhan, maka Tuhan pasti akan menerima kita. Hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan yang udah mati di atas kayu salib mengingatkan kita bahwa semua dosa-dosa kita itu udah diampuni sama Tuhan Yesus. Nah, hari ini Kak Daniel mau ajakin semua adik-adiknya Kak Daniel, mau nggak hari ini kita datang sama Tuhan dengan hati yang terbuka, kita mengakui semua kesalahan kita, dan Tuhan Yesus pasti menerima kita. Kamu mau kemana, Evan? Aku mau nolongin Kevin, Kak. Walaupun Kevin sering isengin aku dan buat aku marah, aku mau nolongin dia, Kak. Seperti Tuhan Yesus memaafkan aku. Oh gitu, ya udah, ayo kita bantuin Kevin. Evan, kok kamu datang ke sini sih? Iya, mau bantuin kamu. Kita kan sahabat. Tapi kan aku sering jahilin kamu terus. Kenapa sekarang mau bantuin aku? Karena aku sadar kalau kita berantem terus, kita jadi nggak temenan. Iya, maafin aku ya Evan. Aku sering jahilin kamu terus. Sampai kamu sakit hatinya gara-gara perbuatan aku. Iya, nggak apa-apa, Kevin. Aku udah maafin kamu kok. Maafin aku ya. Aku janji nggak bakal jahilin kamu lagi. Iya, janji. Janji. Nah, gitu dong. Kan enak kalau kalian jadi temenan lagi. Gimana? Udah seneng kan udahnya? Udah, Kak. Ya udah kita lanjut main lagi yuk. Yuk. Oke. Wah, puji Tuhan ya adik-adik, akhirnya Evan dan Kevin akhirnya bisa berdamai. Dan mereka akhirnya bisa saling memaafkan. Bukan cuma Kevin yang minta maaf sama Evan, tapi Evan pun minta maaf sama Kevin karena dia udah kesal sama Kevin. Puji Tuhan ya adik-adik. Nah, sekarang Kak Daniel mau ajak semua adik-adiknya Kak Daniel untuk kita sama-sama berdoa dan kita mau sama-sama minta ampun sama Tuhan untuk semua kesalahan kita. Siapa yang mau berdoa hari ini? Kak Daniel mau lihat tangannya? Oke, kita mau berdoa ya. So, sekarang Kak Daniel mau ajak kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ikutin Kak Daniel. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami belajar tentang kisah dari Alkitab yang benar-benar sangat memberkati kami. Hari ini kami diingatkan Tuhan tentang kasih-Mu yang besar buat kami. Dan kami melihat dan kami mendengar bahwa kasih Tuhan buat kami itu sangat besar dan dahsyat. Kau mau menerima kami Tuhan, Kau mau menjagai kami, Kau nggak pernah menolak kami Tuhan. Bahkan ketika kami sangat berdosa, Kau mau menerima kami dan mengampuni kami. Tuhan Yesus, hari ini kami akui semua kesalahan kami yang kami lakukan yang sengaja maupun tidak. Dan kami mau bertobat dan minta ampun sama Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan hati kami hari ini. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu yang besar. Di dalam nama Yesus yang mengasihi kami dan sayang sama kami, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Wow, luar biasa banget. Tadi kan kita udah sama-sama belajar tentang pengampunan. Jadi tantangannya adalah adik-adik diminta menulis surat pengampunan. Lalu tulis untuk siapa surat pengampunannya. Misalnya untuk papa mama, kakak, adik, atau mungkin buat teman-teman kalian. Kalau udah menulis surat pengampunan itu, adik-adik bisa minta tolong kakak, mama, atau papa untuk fotoin kalian bersama surat itu. Setelah menulis surat pengampunan itu, apa sih yang adik-adik rasakan? Apakah biasa aja? Atau mungkin kalian merasa lega, tidak marah-marah lagi, atau mungkin kalian merasakan damai sejahtera dan merasa sukacita? Nah, yang terakhir, adik-adik bisa tuliskan pengalamanmu saat mengampuni.
Nah, itu dia adik-adik Superbook Club kita hari ini. Wow, seru banget. Hari ini kita udah belajar banyak dan seru-seruan bareng. Dan kita belajar tentang mengasihi dan mengampuni. Wah, adik-adik ingat ya, bahwa minggu depan masih akan ada lagi Superbook Club spesial Paskah. Jadi adik-adiknya Kak Daniel semua jangan lupa tuh, kalian tetap follow Instagram Superbook Indonesia dan subscribe YouTube channelnya. Nah, sekarang Kak Daniel mau kasih waktu kalian 4 detik. 1, 2, 3, 4 untuk subscribe. Oke, sudah? Oke, thank you banget buat semua adik-adiknya Kak Daniel. Sampai ketemu lagi di minggu depan di waktu yang sama dan di jam yang sama. Dadah!